Saudara dan saudari yang terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai ayat 17. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Injil hari ini melanjutkan karya Yesus yang mewujudkan sabda bahagia. Setelah Yesus menyembuhkan penderita kusta, Yesus melanjutkan karya penyembuhan lainnya. Ayat 5 sampai 7. Permohonan kepala pasukan dan jawaban Yesus. Perwira atau kepala pasukan itu adalah seorang asing atau kafir. Orang ini tidak meminta apapun dari Yesus. Dia hanya menyampaikan kepada Yesus bahwa hambanya sedang sakit dan sangat menderita. Di balik sikap perwira itu, sebenarnya ada keyakinan yang ada dalam diri perwira itu terhadap Yesus. Yesus akan melakukan sesuatu untuk hambanya. Ada sikap kepercayaan yang total dari perwira itu. Saudara dan saudari, Yesus langsung merespon dengan mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya." Lalu ayat 8, bagaimana reaksi perwira? Perwira ini tidak mengharapkan sikap yang murah hati dari Yesus yang mau pergi dengan segera ke rumahnya. Perwira itu mengungkapkan kepercayaannya kepada Yesus dengan berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Yesus adalah orang yang dapat dipercaya. Yesus tidak akan mengusir mereka yang akan datang kepadanya. Ayat 10 sampai 13. Bagaimana tanggapan Yesus? Perwira itu mengagumi Yesus yang menanggapinya dengan segera, dan Yesus juga mengagumi jawaban perwira itu.
Iman sebesar ini tidak pernah Yesus temui di antara orang Israel. Saudara dan saudari, sabda bahagia yang Yesus sampaikan dari atas bukit merupakan kerinduan dari hati setiap manusia. Perwira ini salah satunya mendapat tanggapan kerinduan hatinya dari Yesus. Orang asing atau kafir dari timur dan barat datang kepada Yesus karena Yesus menjawab kerinduan mereka. Yesus menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih. Saudara dan saudari, inilah yang kita cari dari gereja, yakni pengalaman akan kehadiran Allah yang penuh kasih. Lalu ayat 14-15, kesembuhan ibu mertua Petrus. Yesus pergi ke rumah Petrus dan menyembuhkan ibu mertuanya. Rumah Petrus juga menunjuk pada gereja yang dibangun di atas wadas, yakni Petrus. Kasih Yesus juga akan tertuju pada gereja. Selain itu, ketika ibu mertua Petrus sudah sembuh, ia mulai melayani Yesus. Seorang wanita menjadi penatua di rumah Petrus menunjuk pada pelayanan yang merupakan ciri khas jemaat Kristen perdana. Ayat 16-17, penggenapan nubuat Yesaya. Matius mengatakan ketika malam tiba banyak orang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Dan Yesus dengan firman-Nya mengusir roh jahat dan menyembuhkan semua orang sakit. Dengan mengutip teks Yesaya, Matius menyampaikan makna tindakan Yesus. Digenapilah apa yang disampaikan Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya. Saudara dan saudari, refleksi bagi kita adalah Yesus tidak menunggu diminta untuk membantu orang yang berkesusahan. Bagaimana dengan kita? Pengalaman perjumpaan dengan Allah akan berbuah pada belas kasih terhadap sesama. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.